Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Vincentian dimanapun Anda berada. Alkisah, di sebuah pinggiran kota, ada seorang kakek yang setiap hari merawat bunga-bunga yang ada di kebunnya. Kakek ini memiliki kebun yang cukup luas di pekarangan rumahnya. Dan kakek ini menanami kebunnya dengan bunga-bunga yang beraneka ragam macamnya. Tetapi suatu hari dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya sudah mulai melemah dan dia tidak bisa seaktif seperti biasanya ketika dia merawat bunga-bunga yang ada di kebun itu. Maka dia memiliki sebuah ide untuk mengajak cucunya supaya juga cucunya dapat menggarap kebun bunga itu, sehingga bunga-bunga tetap bermekaran di pekarangan rumahnya dan dapat dinikmati oleh semua orang. Pada minggu pertama, kakek itu mengajak cucunya untuk mulai memperhatikan kebun bunga itu, mengajari cucunya untuk bagaimana dapat mengolah tanah dengan baik, menyiangi rumput yang ada di kebun bunga itu, sehingga bunga-bunga itu dapat tumbuh dengan subur. Minggu pertama terlewati dengan baik. Begitu juga dengan minggu berikutnya. Tetapi pada minggu yang ketiga, ketika kakek itu sudah mulai mempercayakan kebunnya kepada cucunya, cucunya merawat kebun sambil melihat video di HP-nya. Tetapi karena asik memperhatikan video yang ada di HP-nya, maka dia tidak melihat bahwa ada batu yang ada di depannya. Sehingga ketika sambil mendorong pemotong rumput itu dan juga melihat video, dia tersandung. Lalu pemotong rumput itu terdorong dan juga akhirnya memotong bunga-bunga yang dirawat dengan baik itu. Sehingga bunga-bunga yang ada di kebun itu rusak sebagian. Karena takut, maka dia tidak berani bercerita kepada kakeknya. Dia menyimpan peristiwa itu sampai malam. Tetapi pada malamnya dia tidak bisa tidur karena gelisah, merasa bersalah karena telah merusak kebun bunga kesayangan kakeknya. Keesokan harinya, karena tidak tahan untuk menyimpan rasa bersalah itu, dia mendatangi kakeknya, lalu dia memeluk kakeknya dan memohon ampun. Dia bilang, "Kakek, aku telah merusakkan kebun bunga yang sangat engkau sayangi." Kakeknya tidak berkata apa-apa, hanya membalas memeluk cucunya dan berkata, "Sayangku, aku tahu, tidakkah engkau lihat bahwa aku senantiasa memperhatikan pekerjaan yang kau lakukan dari jendela ini, sehingga aku tahu apa yang terjadi pada kebunku. Tetapi aku tetap memaafkan engkau karena aku mencintai engkau lebih daripada kebun yang ada di pekarangan rumah ini." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat Vincentian yang terkasih, rasa bersalah, benci, ketakutan seringkali membuat hidup kita terbelenggu. Seringkali kita tidak merasa bebas ketika kita memiliki rasa bersalah terhadap orang lain. Ketika kita merasa takut akan perbuatan kita yang kita sembunyikan.
merasa tidak bebas, terbelenggu karena kita tidak memiliki pengampunan, tidak memperoleh pengampunan di dalam hidup kita. Maka hari ini ketika Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Itu juga menanyakan sikap kita terhadap orang lain. Bukan hanya kita yang harus selalu menerima pengampunan dari orang lain, tetapi bagaimana kita juga mengampuni orang lain di dalam hidup kita. Supaya sesama kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami kelegaan dan tidak merasa terbelenggu di dalam kehidupannya. Tidak merasa ketakutan ketika berjumpa dengan kita. Maka pertanyaan berapa kali saya harus mengampuni hari ini sungguh sangat tepat untuk kita renungkan seumur hidup kita. Yaitu bagaimana kita memperoleh pengampunan dan juga memberikan pengampunan pada orang lain. Lalu apa jawaban Yesus ketika Petrus bertanya tentang berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Apakah itu 7 kali? Yesus menjawab Petrus, tidak. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya 70 kali 7 kali itu adalah pengampunan yang tidak terbatas. Dan itulah kita juga diajak untuk memiliki hati yang sama seperti Yesus sendiri, yang mampu untuk mengampuni sesama, mengampuni manusia yang berdosa ini sampai tanpa batas. Mungkin kita juga bertanya, apakah saya sanggup untuk bisa seperti itu, memiliki pengampunan tanpa batas? Tentu kita bisa melakukan itu kalau kita terus-menerus memohonkan pengampunan untuk diri kita dan juga memohonkan kekuatan supaya kita diberi hati yang mau mengampuni. Dan juga kita bisa belajar dari Santo Vincentius, yaitu untuk mengampuni kita diajak memiliki hati yang lembut. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Vincentian dimanapun Anda berada, mari di dalam kehidupan kita juga terus menerima ajakan Yesus. Bersama Yesus kita mengampuni sesama kita, saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita, saudara-saudara kita, merasakan pengampunan dan kasih Allah. Sehingga saudara-saudara kita pun merasakan kelegaan di dalam hidupnya dan tidak merasa ketakutan seumur hidup. Kita pun juga di dalam segala kelemahan kita, kerapuhan kita, maka mari kita juga memohonkan pengampunan sendiri dari Allah. Kita senantiasa meminta pengampunan dari Allah sehingga kita pun dapat dengan bebas untuk mewartakan kasih Allah. Maka mari di dalam kehidupan ini dan juga bersama Santo Vincentius kita memohonkan pengampunan dari Allah dengan mohon kelembutan hati, supaya kelembutan hati itu dianugerahkan kepada kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus yang lembut hati terhadap setiap orang, lebih-lebih terhadap yang sakit, miskin, dan berdosa. Ajarilah kiranya kami memiliki hati yang lembut seperti hati-Mu, hati yang ramah terhadap setiap orang, hati yang penuh rasa hormat dan menghargai, hati yang selalu sedia menyapa dan memberi perhatian, hati yang memberikan rasa damai dan penghiburan, hati yang memberikan kekuatan dan pengharapan, hati yang mengasihi dan mengampuni. Jauhkanlah kami dari sikap kasar dan amarah, terutama terhadap orang-orang miskin yang kami jumpai dan layani, terhadap yang sakit dan tak berdaya, bahkan terhadap orang yang telah menjengkelkan, mencaci, melukai, dan memusuhi kami. Sebab hanya dengan kelembutan hati seperti Engkau, kami akan dapat menyatakan kasih ilahi dan memenangkan hati banyak orang bagi kemuliaan Allah Bapa.
terpujilah hatimu yang maha suci, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku